Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufran. Alfu salatin wa alfu salamin alayka ya Rasulullah. Alfu salatin wa alfu salamin alayka ya Habibullah. Alfu salatin wa alfu salamin alayka ya Amin wahillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kajian at-tadhkirah kita, bekal untuk akhirat. Ya. Kita bersandar kepada Allah sebagai zat yang maha rahman dan maha rahim, yang memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan, walaupun kita masih terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, semua perkara kebaikan masih Allah berikan, walaupun kita masih banyak yang bermaksiat kepada Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang kemudian memiliki keimanan, ya, masih mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka hari ini kita akan melanjutkan. Terakhir kita membahas bahwa sifat dari alam barzakh, ya, atau alam kubur ini, ya, diantaranya adalah memiliki celah yang sempit, ya, celah yang sempit, sebagaimana kisah Sa'ad ibnu Mu'adz yang kita singgung, ya, bahwa Sa'ad ibnu Mu'adz dikatakan dalam hadis, ihtazzal arsyu li mauti Sa'ad ibnu Mu'adz, ya, langit Allah berguncang karena kematian Sa'ad ibnu Mu'adz, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi walaupun sebentar, ya, beliau melewati himpitan kubur, walaupun cuma sebentar. Habis itu kemudian beliau lepas dari himpitan kubur. Tapi itu Sa'ad ibnu Mu'adz, ya, seseorang yang kemudian memiliki kemuliaan di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dikabarkan bahwa Sa'ad ibnu Mu'adz ini seorang penghuni surga. Ya. Jadi Nabi itu pernah dikasih satu kain sutra yang kemudian beliau tolak. Ya. Kemudian beliau bersabda, beliau katakan, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi." Ya, demi zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sapu tangannya Sa'ad ibnu Mu'adz, ya, itu fil jannah ahsan min hada, bahwa sapu tangannya Sa'ad ibnu Mu'adz di surga itu lebih baik dari ini, kata Nabi. Ya. Keberadaan Sa'ad ibnu Mu'adz di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah sebuah hal yang kemudian sangat disyukuri oleh Nabi. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan, fa inna yaslami sa'dani, kalau kemudian masuk Islamnya dua Sa'ad, ya, itu Sa'ad ibnu Mu'adz dengan Sa'ad bin Jabal. Ya, kalau dua orang ini kemudian masuk Islam, ya, la yakhsha khilafal mukhalif, ya, maka kemudian di Mekah itu
tidak ada satupun orang yang aku takuti, kata Nabi. Ya, yaitu Sa'ad ibnu Ubadah dan Sa'ad ibnu Mu'adz, bukan Sa'ad ibnu Jabal. Ya. Maka kemudian dari sini kita melihat bahwasanya beliau ini merupakan salah seorang tokoh yang kemudian sangat disegani pada saat itu. Ya. Jadi beliau masuk Islam 1 tahun sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya, masuk Islamnya itu karena bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Ya, itu kan Nabi utus dulu 1 tahun, 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Kemudian beliau masuk Islam. Jadi beliau wafat karena pada saat itu terkena satu anak panah yang beracun. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa beliau meninggal di pangkuan Nabi. Ya, kemudian didoakan oleh Nabi. Ya, yang luar biasa adalah seseorang yang wafat di pangkuan Nabi, didoakan oleh Nabi, ya, itu merasakan himpitan kubur walaupun sejenak. Bagaimana dengan kita, ya, yang kemudian mungkin tidak semulia Sa'ad ibnu Mu'adz, maka kita pasti semuanya akan merasakan himpitan kubur. Ya. Kalaulah sekaliber Sa'ad ibnu Mu'adz merasakan, ya pasti kemudian kita semua akan merasakan yang namanya himpitan kubur. Ya. Tapi kita berhusnuzan, wajib husnuzan, ya, kepada Allah, bahwa semoga kita Allah rahmati di dalam kubur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi sifat dari alam barzakh, alam kubur ini dia gelap. Bagaimana cara meneranginya? Cara meneranginya itu ya jelas dengan amal kebaikan yang kita lakukan di dunia. Ya. Nah, maka kemudian kita membahas tentang air mata. Tentang air mata. Di antara perkara yang semoga bisa menerangi alam kubur kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Air mata, ada air mata yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu air mata taubat. Yaitu air mata taubat. Orang yang bertaubat, dia ingat dosa-dosanya, ya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, meneteskan air mata, maka air mata ini air mata khauf, air mata takut kepada Allah, dan ini mendatangkan pahala yang luar biasa. Ya. Di antara air mata yang kemudian dikeluarkan oleh seorang hamba adalah Allah akan memberikan naungan kepadanya nanti di hari kiamat, hari akhir. Ya. Maka kemudian, ya, Abdullah ibnu Umar, ya, ini putra dari Umar bin Khattab, ya, yang berkata bahwa air mata orang yang bertaubat itu pahalanya lebih dari sedekah 1000 dinar, lebih dari sedekah 1000 dinar. Ya. Jadi kemudian kita itu seharusnya iri kepada orang-orang yang kemudian meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ya, betapa lembutnya hati mereka yang kemudian gampang meneteskan air mata karena Allah. Ya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu pertanda dia mendapat naungan Allah nanti di hari kiamat, dapat perlindungan. Di saat tidak ada yang memiliki perlindungan selain perlindungan Allah, maka orang yang menangis karena Allah akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mudah tapi memang menangis karena Allah. Maka berusaha menangis karena Allah itu dianjurkan. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu susah menangis karena Allah karena hatinya ini sudah kemudian lebih condong kepada perkara dunia, sehingga hatinya menjadi keras dan tidak mudah dia menangis karena Allah. Ya. Jadi memang kadang-kadang
hati kita ini jika kemudian lebih condong kepada dunia, ya dia keras ya, sehingga dia susah untuk menangis. Ya, ya gampang kalau seseorang menangis, Pak. Ya, yang berkaitan dengan dunia menangis kita. Ya, tapi jarang ada yang menangis ketika berkaitan dengan perkara akhirat. Ya. Jadi kita itu harus iri kepada orang yang kemudian meneteskan air mata karena taubat. Ya. Tapi jangan juga kemudian melihat seseorang yang sedang menangis berdoa kepada Allah, kemudian kita hakimi. Terkadang kadang-kadang kita hakimi melihat orang yang sedang berdoa, kemudian dia menangis. Ya. Tidak jarang kita itu akan, wah ini orang apa ini doa sampai nangis-nangis segala gitu ya. Kadang kan ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya. Ini jangan menjadi hakim bagi orang lain. Jadi hakimlah atas diri kita sendiri. Jangan kemudian kita melihat orang menangis karena Allah, kemudian kita menghakimi dia. Ini pernah terjadi kepada Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu melihat seseorang doanya sambil nangis, tangisannya itu sampai apa kita bilang, sesenggukan begitu ya. Padahal cuman di dalam hati saja beliau menghakimi dengan mengatakan hadzal rajul ra'ah. Ini orang ria ini. Ya. Apa yang terjadi? Beliau terhalang untuk bangun melaksanakan salat malam. Cuman gara-gara menjadi hakim atas orang lain yang mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kadang-kadang bukan hanya melihat orang yang menangis karena Allah. Ya, kita suka menjadi hakim. Melihat orang lain berbuat maksiat, kita jadi hakim. Ya. Kita suka langsung mengatakan, ini orang apa? Ini orang ahli maksiat, ini dilaknat ini. Lah, ya, hati-hati. Hati-hati menunjuk orang lain yang berada dalam kesesatan. Ya, kita tahu, ya, dulu Wahsy itu membunuh pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dengan membelah dadanya, mengambil jantungnya. Ya, dikasih kepada Hindun bin Utbah. Apa yang terjadi? Beliau jadi orang yang beriman. Ya. Maka kemudian kita jangan menjadi hakim bagi orang lain. Kalau saya lebih baik kita doakan saja, ya, daripada kemudian kita laknat, apalagi kita kemudian menutup dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kemudian dikatakan oleh beliau bahwasanya air mata yang mubah, ya, yaitu air mata yang kemudian karena sakit, air mata karena kemudian kehilangan orang-orang yang kita cintai, ya, maka kemudian air mata ini dibolehkan, ya, tapi nanti tidak sampai tahap nihayah, nanti kita bahas ya. Nah, tapi kemudian air mata karena kita sakit ya, jangan sampai kemudian mencapai apa namanya keluhan begitu ya. Seperti dulu Imam Ahmad ya, itu pernah lagi sakit, ya, didatangi oleh Imam Taus, ya. Kemudian saking mungkin sakit beliau itu mengeluh ya, apa namanya, kalau kita sedang sakit kita akan mengerang begitu ya. Kemudian kata Imam Taus, semua amalan, semua keluhanmu, semua yang diucapkan olehmu itu akan dicatat. Akan dicatat. Ya, ma yalfizu min qaulin ya illa ladaihi ratibun. Ya. Semua yang engkau ucapkan akan dicatat oleh malaikat, ya kan? Kita ini punya catatan-catatan amal. Ya, catatan amal yang saya mendoakan semoga catatan amal kita semua yang hadir di sini itu dikasih dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri, dari sebelah kanan.
Kalau dari sebelah kanan kita selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau dari sebelah kiri merugi kita. Nah, maka kemudian tangisan yang mubah adalah tangisan karena sakit. Ya. Tapi tidak sampai kemudian yang kita melawan kodrat Allah. Ya. Yang kedua, air mata yang kemudian mendatangkan murka. Tadi yang pertama, air mata yang mendatangkan pahala yang luar biasa besar, naungan di hari kiamat adalah air mata karena takut kepada Allah, karena mengingat Allah. Yang kedua, air mata yang mubah, air mata yang kita menangis karena menahan rasa sakit. Ya, kita menangis karena kehilangan orang yang kita cintai. Ini air mata yang mubah. Ya. Air mata yang ketiga yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, air mata yang kemudian menyebabkan dosa. Menyebabkan dosa. Itu namanya nihayah. Nihayah ini meratapi orang yang meninggal dunia. Ya. Seakan-akan dia memprotes ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini air mata yang kemudian dibenci. Ya. Maksudnya adalah memang ada beberapa pandangan ulama, ya, ada orang yang kemudian menangisi mayit itu sambil menarik-narik rambutnya, sambil merobek bajunya, ya. Nah, ini nihayah, air mata yang kemudian dia mengundang murka Allah. Ya. Nah, menangis ketika kita ada keluarga yang meninggal boleh, tidak apa-apa, tapi tidak mencapai tingkatan nihayah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada seluruh makhluk, ya, untuk kemudian merasakan yang namanya kematian. Maka ini adalah takdir yang sudah Allah tetapkan. Ya, janganlah kemudian kita menangis karena menangis ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, nihayah. Sampai kemudian tingkatannya itu sudah seakan-akan mereka memprotes apa yang sudah Allah tetapkan. Ya. Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah." Ada 4 perkara jahiliyah pada umatku. Ya. Al-fakhru fil ahsab, ya. Mereka membanggakan kemuliaan orang tua, wa ta'nu fil ansab, ya. Mereka mencela nasab atau garis keturunan. Ya. Kemudian mereka menganggap turunnya hujan dengan munculnya perkara tertentu dan nihayah meratap. Ya. Jadi dulu itu jahiliyah ini satu, ya, mereka sangat membanggakan nasab dari perkara jahiliyah dulu, ya. Maka itu pernah kejadian ketika Bilal bin Abi Rabah, kejadiannya ini dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Ketika sedang duduk berdiskusi, ya, tiba-tiba Mu'adz saat Bilal bin Abi Rabah ini langsung bilang, "Ya Mu'adz, saya enggak setuju dengan pendapatmu." Langsung beliau bilang, "Uskut anta yabni sauda." Ini sebenarnya bukan maksud. Jadi spontan. Diamlah engkau, anak seorang budak berkulit hitam. Ya. Langsung beliau kasih tahu kepada Rasul, lapor. Ya. Tidak langsung mereka berantem, tidak. Ya. Dengan tenangnya Bilal ketemu Rasul melaporkan, "Ya Rasul, saya dikatakan anak seorang budak berkulit hitam oleh Mu'adz." Dipanggillah. Akhirnya dinasihati. "La'allaka mri'in jahiliyah." Masih ada penyakit jahiliyah dalam dirimu. Ya, akhirnya dia bertaubat. Ya, sampai-sampai beliau taruh wajahnya di atas tanah. Minta diinjak wajahnya oleh Bilal bin Abi Rabah. "Engkau lebih mulia dariku." Ya, itu penyakit-penyakit jahiliyah dulu. Mencela nasab, yaitu ada satu pernikahan dalam riwayat Aisyah, ya. Mereka dulu jahiliyah
ketika yang merasa bahwa dia dari nasab yang rendah, ya, maka dia itu akan menanti istrinya ini bersih dari haid. Kemudian dia akan minta seseorang laki-laki yang berasal dari nasab yang lebih tinggi untuk mencampuri istrinya, agar kemudian hamil dan dia memiliki keturunan yang memiliki nasab yang tinggi. Ya. Kemudian ini penyakit-penyakit jahiliyah. Di antara Nabi bilang tadi nihayah, ya, bahwa ada seseorang yang kemudian meratapi mayit dengan ratapan yang sangat luar biasa. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya. Kita ajarkan ahli keluarga kita. Menangis boleh, ya. Tapi jangan sampai tingkatan nihayah. Ya, menangis sampai kemudian meratapnya ini luar biasa. Memukul-mukul tubuh, menarik-narik rambut sampai guling-gulingan di tanah begitu ya. Nah, ini jangan. Kenapa? Ini air mata yang mendatangkan murka, ya. Mendatangkan murka. Ya, maka Imam Nawawi mengatakan bahwasanya nihaya ini mengeraskan suara, ya. Sambil kemudian kata Imam An-Nawawi, dia menghitung-hitung kebaikan mayit. Mengeraskan suara sekencang-kencangnya dengan menghitung-hitung kebaikan mayit. Kan, sambil sudah memukul-mukul diri, menarik-narik rambut, ya kan, teriak, ya kan, kadang-kadang kan kita temui kan, Allah, nanti siapa lagi yang kemudian menghidupi keluarga, siapa lagi kemudian yang membantu kita. Ini kata Imam An-Nawawi sudah masuk nihayah, ya, sambil teriak sekencang-kencangnya, ya. Maka kemudian para ulama Syafi'iyah mengatakan, ya, tidak boleh, ya, mengeraskan suara, ya, dengan menangis secara berlebihan, ya. Tapi kalau kemudian menangis secara biasa saja tanpa melakukan yang tadi kita sebutkan, ya, maka kemudian dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi itu tidak apa-apa. Yang penting tidak mencapai daripada nihayah. Begitupun ulama-ulama Hanafiyah, ya, mengatakan bahwa nihayah ini tangisan dengan menghitung-hitung kebaikan mayit, ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu, tangisan yang mendatangkan pahala, mendatangkan naungan di hari akhir adalah tangisan karena takut kepada Allah, ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, memang Allah menyiapkan perlindungan kepada hambanya dengan sesuatu yang antum menangis harus bayar. Enggak, ya, tidak mengeluarkan modal gitu ya, gratis, ya. Tapi lagi-lagi sulit menangis karena Allah, mudah menangis karena dunia, tapi tidak mudah menangis karena Allah, ya. Tangisan yang mubah adalah tangisan yang kemudian kita menangisi keluarga yang meninggal, ya. Kita menangis karena sakit, ya. Tangisan yang ketiga yang kemudian mendatangkan murka Allah adalah tangisan yang kemudian meratapi mayit, ya, dengan berlebih-lebihan, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tangisan itu bukan tanda kelemahan, ya. Bahkan Allah itu memuji tangisan para rasulnya, ya. Ini dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-58. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya. Ya, ini Allah puji. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah bagi mereka, maka mereka tersungkur dan mereka menangis. Ini pujian Allah bagi para rasul yang menangis ketika mendengar ayat Allah kemudian bersujud. Bahkan bukan hanya para rasul yang dipuji, orang-orang yang beriman, ya, yang menangis karena membaca dan mendengar firman-Nya,
Ya, juga Allah puji di dalam surat Al-Isra, "Idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada." Lagi-lagi apabila kemudian Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tersungkur di atas wajah mereka dan mereka menangis. Ya. Tangisan-tangisan seperti ini hukumnya mubah, tidak dilarang. Bahkan kemudian dengan catatan, ya, tangisan yang misalnya kita menahan rasa sakit. Antum pernah menangis karena sakit? Menahan rasa sakit sampai menangis? Pasti pernah. Ana pernah. Ya, pulang dari kajian di sini, ya, pada saat itu memang dari malam tuh saya belum makan, ya, saya beli apa namanya, keripik singkong, ya, yang rasanya agak tajam. Terus habis itu ada beberapa acara yang saya ikuti, pas pulang maghrib, Pak, itu kayak ditusuk-tusuk perut. Sampai sakitnya tuh luar biasa. Sampai menangis gitu. Masya Allah, kita nih manusia, nggak bisa sombong. Ya, Allah kasih sedikit saja sudah KO kita, ya. Apalagi nanti di akhirat, ya Allah. Ya, maka menangis karena menahan rasa sakit tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian sampai di tingkatan yang kita sebutkan tadi. Ya, Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain." Allah tidak menyiksa karena tetesan air mata, wala bihuznil qalb, tidak karena kesedihan hati, walakin yu'adzibu bihadza. Tapi kemudian Allah mengadab karena ini. Nabi menunjuk ke lisannya. Ya. Maka kemudian kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Abki ala khati'atik." Tangisilah dosa-dosamu. Tangisilah dosa-dosamu. Ya. Maka kemudian Nabi ini adalah orang yang sangat lembut hatinya. Nabi kita ini sangat lembut hatinya. Ya, hatinya itu luar biasa, lembutnya luar biasa. Beliau itu kalau mendengar bacaan Quran, langsung menangis. Ya. Suatu saat beliau bersama Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian beliau mengatakan, "Iqra' alayyal Quran." Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Ya. Akhirnya kemudian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Faqara'tu alaihi suratun Nisa." Maka aku pun membaca surat An-Nisa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ji'tu ila hadhil ayah. Sampai aku itu sampai pada ayat ini, kata beliau, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٍ. Sampai di ayat ini, kata Ibnu Mas'ud, Rasul kemudian mengatakan, "Qala hasbukal an." Berhenti. Ya, suruh berhenti. Ya, faltaffat ilai. Kemudian aku berhenti. Ya, fa idza 'ainahu tadrifan. Kemudian beliau menangis. Apa artinya? Ayat ini artinya adalah maka bagaimanakah ya jika nanti kami datangkan seseorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas mereka. Masya Allah. Beliau itu kemudian dikatakan oleh Ibnu Battal ya, menangis karena teringat keadaan beliau nanti pada hari kiamat. Betapa beratnya kemudian keadaan seorang nabi ya, ketika nanti menemui umatnya menjadi saksi bagi orang-orang yang beriman. Kita tahu syafaat nabi ya, bahwasanya syafaat nabi ini kan luar biasa, Pak. Ya. Ketika nanti manusia itu berdiri menanti untuk dihisab. Saking lamanya menanti, ya. Mereka itu sampai berkata antara satu dengan yang lain, "Idhab ila anbiya yashfa' lana bibad'il hisab." Pergilah menemui para nabi, minta syafaat dari mereka agar kemudian hisab ini dipercepat. Ya. Maka nabi pertama yang didatangi adalah Nabi Adam. Tapi yang luar biasa, Nabi Adam mengatakan, "Lastu hunakum."
bukan aku orangnya. Ya. Kenapa? Asaitu Rabbi. Aku pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, Nabi Adam memakan buah khuldi. Ya. Sekarang yang aku pentingkan, yuhimmunil yaum nafsi. Yang penting hari ini tuh aku memikirkan diriku sendiri. Idhab ila Nuh, pergilah menghadap Nuh. Ya, maka semua manusia itu menghadap Nabi Nuh. Ya, karena dikatakan oleh Nabi Adam dalam riwayat hadis itu, ya, awwalun nabiyyin, yang pertama, rasul pertama itu adalah Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Adam nabi, Nabi Nuh rasul. Ya. Menghadap ke Nabi Nuh, apa katanya? Sama. Da'autu da'watan, ya, aku berdoa kepada Allah dengan doa yang kemudian membuat bumi ini dibanjiri dengan banjir yang besar. Maka nafsi-nafsi. Itu sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, nafsi-nafsi. Maka bahasa nafsi-nafsi ini bahasa akhirat, ya. Gak cocok dipakai di dunia. Ya. Jangan ingin selamat sendiri. Ya. Jangan kemudian menjadi golongan yang selamat sendiri. Jangan, Pak, kita selamatnya rame-rame. Surga itu luas, ya. Jangan merasa kemudian, nah ini bahasa nafsi-nafsi, ya. Maka kemudian Nabi SAW yang kemudian nanti akan memberikan syafaat. Maka beliau itu ketika membaca ayat tadi, kata siapa? Ibnu Mas'ud, ketika nanti akan hadir menjadi saksi atas umatnya, beliau menangis. Ya, beliau menangis karena kasih sayang kepada umatnya. Ya, beliau takut kemudian umatnya ini akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Nabi kita ini sering menangis karena memikirkan keadaan umatnya. Ya. Sedih kalau umatnya ini menjadi penghuni neraka. Maka kemudian beliau menangis. Ya. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasul itu pernah salat malam, ya, salat malam, ya, kemudian Rasul itu mengatakan begini, ya Aisyah, dharini ata'abbadul lailata li Rabbi. Ya. Biarkan aku pada malam ini beribadah kepada Allah. Indahnya akhlaknya, ya. Minta izin sama istrinya ketika mau sholat malam. Beliau sholat. Selesai sholat, beliau kemudian menangis, ya, hingga kemudian membasahi pangkuannya. Ya. Kemudian beliau menangis sampai kemudian air matanya ini mengalir di jenggotnya, ya. Sampai kemudian air matanya menetes di lantai. Ya. Bilal datang mengumandangkan azan, ya. Ketika Bilal melihat Nabi SAW menangis, ya, maka kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, anta tabki, engkau menangis, padahal Allah itu mengampuni dosamu yang sekarang dan kemudian dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, semuanya diampuni oleh Allah. Maka kemudian Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah kemudian aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Ya, laqad nazalat alayya lailata ayah. Sungguh pada malam ini telah turun sebuah ayat, kata Nabi, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membacanya tapi kemudian tidak merenunginya, kata Nabi. Ya. Ayat apa itu? Surat Al-Imran ayat 190 dan seterusnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Ya, sampai akhir ayat. Ini ayat yang Nabi baca, Nabi menangis. Ya. Yang luar biasanya, Pak. Betapa banyak di antara kita yang sulit meneteskan air mata karena mendengar firman Allah. Saya mendoakan kita belajar kitab ini agar kemudian kita menangis, ya, lembut hati kita karena mengingat kematian.
agar hati kita ini menjadi lembut. Hati-hati mereka itu zaman dulu lembutnya luar biasa. Ulama-ulama kita zaman dulu itu lembutnya hati mereka luar biasa. Kenapa? Karena memang mereka sering mengingat kematian, sering mengingat perkara yang akan membuat hati kita menjadi lembut. Ya, di sisi lain Nabi kita ini sama seperti manusia biasa. Ya, beliau menangis ketika kerabatnya wafat. Ya, sahabat-sahabat beliau wafat di pangkuan beliau, ya, beliau menangis. Ya. Maka Nabi menemui Sa'ad bin Mu'adz, ya, yang tadi kita sebut, yang terluka pada saat itu. Nabi kemudian menangis melihat beliau. Nabi menangis ketika pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib wafat. Nabi menangis. Ya. Beliau menangis pada saat itu. Ya. Nabi yatim piatu, Pak. Ya. Nabi yatim piatu. Ya. Maka kemudian Nabi SAW, ya, ketika beliau ziarah ke makam ibunda beliau, ya, beliau itu sedih kemudian menangis. Ya. Beliau manusia biasa. Maksudnya seperti kita manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa. Sempurna beliau, ya. Tapi beliau menangis seperti manusia biasa ketika kemudian merasakan kesedihan. Ya, maka kemudian beliau memerintahkan kita ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita akan kematian. Ya, mengingatkan kita akan kematian. Ya. Maka saya itu seminggu itu adalah 2 kali naik sepeda, ya, cari kuburan terdekat. Kemudian parkir, ya, habis itu jalan, ya, jalan ziarah, ya, kita doakan, sehingga masalah apapun tuh jadi ringan, Pak, ya, karena kita tahu kita semua akan berakhir di sini, ya. Apa yang lebih kemudian besar daripada musibah kematian? Tidak ada, ya, sehingga Nabi memerintahkan kita. Nah, maka kemudian dikatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menangis ketika kemudian menemukan Mus'ab bin Umayyah, ya, yang berada pada keadaan yang luar biasa setelah dia menjadi seseorang yang Islam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga mengalami kesedihan yang luar biasa, ya, kesedihan yang sangat luar biasa ketika kisah Al-Qurra, ya, para penghafal Quran itu terbunuh, ya, 70 penghafal Quran terbunuh pada saat itu di Bir Ma'unah. Pada saat itu beliau menangis, ya, tapi tangisan beliau adalah tangisan yang menangis karena ditinggal, tapi tidak dengan tangisan yang kemudian kita sebutkan tadi, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi menangis ketika mengingat umatnya. Ya. Kapan kemudian kita menangis karena mengingat Nabi? Ya. Akhir-akhir ini kan ada penghinaan terhadap Nabi. Seharusnya kita tuh semakin mengenal Nabi. Ya. Semakin mengenal Nabi. Saat ini saat yang terbaik kemudian kita kenali lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kadang-kadang kita mengaku umatnya tapi tidak kenal. Ya. Tidak kenal. Saya ulangi lagi, sahabat dulu itu cintanya sama Nabi sampai kemudian luar biasa. Ya, Khalid bin Walid, ya, itu kemana-mana rambutnya Nabi dia simpan di balik sorbannya, di balik sorbannya. Ya, si Suhail ibnu Amr, makanya kita doakan. Orang-orang yang membenci Nabi ini akan berakhir dengan cinta kepada Nabi. Karena itu terjadi pada zaman dulu. Suhail ibnu Amr, ya, benci sama Nabi luar biasa, Pak. Dalam perjanjian Hudaybiyah, dia yang menolak untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Suruh ganti, suruh hapus. Ya, kan marah sahabat yang lain. Ya. Nabi diperintahkan menghapus Bismillahirrahmanirrahim. Diganti dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Nabi hapus. Ya, mengikuti dengan sabarnya Nabi. Ketika Fathu Makkah, ya, sudah selesai, kemudian Nabi melaksanakan haji wada. Habis itu Nabi tahallul,
orang tuh rame-rame mengumpulkan rambutnya Nabi, termasuk Suhail ibnu Amr ini. Ya, sampai Abu Bakar itu melihat, Abu Bakar bilang, Masya Allah, hadza Suhail, ji'na Hudaybiyah. Ini Suhail dulu, kalau saya ingat ya, dulu dia di perjanjian Hudaybiyah, kita kesel sama dia. Ya, tapi lihat sekarang. Ya, lihat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan panglima yang kemudian otak dibalik, putar balik di perang Uhud kan? Kan beliau panglimanya. Sehingga wafat 70 sahabat terbaik. Tapi lihat, di akhir setiap jalan menyimpan rambutnya Nabi di balik sorbannya. Artinya, kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang membenci Nabi ini berubah menjadi orang yang paling mencintai Nabi. Kan banyak. Ya, di Belanda itu kan ada yang kemudian menjadi produser kalau tidak salah ya. Film yang menghina Nabi. Justru masuk Islam. Ya, karena terkadang ya, orang yang kemudian benci sama Nabi lama-lama jadi penasaran. Ya kan? Nah, masa umatnya sendiri nggak kenal? Ya, seperti itu. Maka saya ulangi lagi, air mata yang kemudian dibahas, satu, air mata yang mendapat pahala yang besar, naungan yang luas adalah air mata karena takut kepada Allah. Dua, air mata yang mubah, air mata kita menangis. Ya, Nabi pernah menangis ketika ditinggal anaknya. Ya, Nabi menangis ketika Sa'ad ibnu Mu'adz ini meninggal. Ya, Nabi pernah menangis ketika mendengar bacaan-bacaan Quran. Ya, ini tangisan yang mubah, ya, boleh, ya. Yang ketiga, tangisan yang sampai kemudian mencapai tingkatan nihayah atau yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ya, bahwa tangisan yang kemudian membuat ya, suara itu keras, ya, keras suaranya, kemudian menyebut-nyebut kebaikan mayit, bahkan memukul-mukul dirinya, ya, menarik-narik rambutnya. Ini tangisan yang bukan mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan murka Allah. Ya. Jadi kapan terakhir kita menangis karena Allah? Ya. Berusaha menangis karena Allah itu boleh, ya, dianjurkan. Ya, berusaha menangis karena Allah. Ya, maka semoga tetesan air mata kita membuat kita Allah lindungi nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melembutkan hati kita. Allah mengangkat kesempitan-kesempitan di dalam hidup kita. Siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Allah jauhkan kita dari mudarat-mudarat yang membahayakan diri, agama kita, dan lain-lainnya. Kita doakan orang-orang yang kemudian masih membenci Nabi, mudah-mudahan Allah turunkan rasa cinta kepada mereka. Ya, dapat hidayah menjadi seorang Islam. Ya, kita hidupkan lagi akhlak-akhlak beliau di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dakwah dengan akhlak itu lebih dahsyat daripada dengan kata-kata. Ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya izin selesainya agak lebih cepat pada hari ini karena ada satu hajat yang harus saya penuhi. Ya, mohon maaf ya. Biasanya kita sampai syuruk ya. Tapi hari ini saya mohon izin selesai mungkin syuruk hari ini jam berapa? 25. 5.25. Ini tinggal 11 menit lagi. Izin lebih dulu. Ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam pertemuan berikut dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Allah rahmati kita semua. Ya, banyak-banyaklah kita bersalawat di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirli wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habibullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Amina Wahillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.